Dan salah satunya adalah ikut di jamaah tabligh. Wajib kita menyampaikan untuk mengajak, terserah apa dia mau ikut atau tidak, bahwa al-imanu ya'ti bid-da'wah bit-ta'lim. Saya emosional jadinya kalau ingat itu. Jadi itu luar biasa ya. Jadi dan itu terjadi 92. Ya, waktu itu saya baru pulang mabuk, saya baru pulang. Coba kamu ikut sama jamaah wali yang jamaah tabligh ini membawa Allah tujuannya bawa sesuatu yang bisa menjelaskan tentang keberangkatan Nabi dari Madinah ke Mekah. Apakah itu ada sunnah hari 4 bulan? Apakah ada ayat lautan di tengah air? Maka dia harus dibawa ke daratan. Tidak ada orang naik haji fitnah. Itu. Sufyan As-Tsauri mengatakan, aku khawatir jika orang-orang senang dengan dakwahku, aku khawatir dakwahku salah. Bagaimana mungkin dengan ikut jamaah tabligh menghindari kita dari narkoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel saya di Wirana Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Ya, ini menjadi PR besar kita semua, bagaimana kita melawan narkoba ini. Dan salah satu caranya adalah di kegiatan keagamaan. Dan salah satunya adalah ikut di jamaah tabligh. Nah, kita akan mengupas tentang bagaimana di jamaah tabligh ini kita bisa, salah satu caranya untuk melawan narkoba. Oleh karena itu kita sudah bersama dengan Ustadz Usman Huda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, sehat ya. Dan Ustadz Usman Huda juga punya channel YouTube juga ada ya. Alhamdulillah ada. Apa nama channel YouTube-nya? VTHCL Official. VTHCL Official ya. Nanti kita akan bahas juga tentang apa sebenarnya konten-kontennya dan juga apa gerakan-gerakannya. Menjadi pertanyaan kita, apa sih sebenarnya jamaah tabligh ini? Gerakan apa sih sebenarnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya jamaah tabligh ini sudah tidak langka lagi. Iya. Itu salah satu fardu kifayah dan fardu ain adalah harus menjadi jamaah tabligh. Oh, gitu. Karena jamaah tabligh ini pada hakikatnya mengajak. Mengajak. Ya, bukan mengajar. Tetapi mengajak umat ini untuk kembali kepada agama yang benar, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bukan mengajar tapi mengajak. Mengajak seperti apa? Mengajak itu mudah saja. Artinya tanpa harus melalui proses ilmu yang tinggi, kita bisa saja mengajak kapan saja. Misalnya orang lagi duduk nih, sedangkan azan sudah tiba. Ayo Pak, kita ke masjid. Udah selesai, nggak perlu mondok 3 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun untuk mengucapkan kata ayo kita ke masjid. Itulah jamaah tabligh. Jadi tidak perlu kita artinya tidak mesti kita ini jadi ustadz dulu, jadi tuan guru, jadi kiai dulu baru bisa mengajak orang gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya stigma di masyarakat itu tentang jamaah tabligh ini luar biasa. Iya. Artinya harus punya pendidikan tinggi, harus tamat alumni di mana, pondok mana. Bukan kita meremehkan atau merendahkan pondok pesantren. Wajib kita mondok, wajib kita menuntut ilmu, tetapi wajib kita menyampaikan untuk mengajak manusia ini untuk kembali. Terserah apa dia mau ikut atau tidak, itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya kadang akan percuma kalau kita mohon maaf misalnya tamat di pondok pesantren yang bagus ya, atau mungkin di tamat di Timur Tengah misalnya, ataupun di negara-negara yang memang dikenal dengan tempat menimba ilmu. Tapi ketika kembali ke masyarakat ogah untuk mengajak orang ya, salah satu ke masjid misalnya seperti itu. Itu ada beberapa permasalahan. Salah satu jadi masalah inti ketika orang malas itu. Kalau kita belajar ilmu, itu yang kita dapatkan adalah makanan untuk otak kita, intelektualitas. Tetapi kalau kita dakwah, maka itu adalah makanan rohani atau untuk meningkatnya iman. Jadi antara ilmu dengan iman itu beda. Ilmu itu adalah untuk otak, sedangkan iman ini untuk hati. Untuk hati. Itu.
Kalau boleh saya sampaikan satu hadis mengatakan bahwa al-imanu ya'ti bid-da'wah wal ilmu ya'ti bit-ta'lim. Ilmu itu datang dengan dakwah. Tetapi kalau ilmu itu harus dia datang dengan melalui proses belajar atau menuntut ilmu. Dua-duanya wajib. Jadi harus seimbang seperti itu ya. Harus seimbang. Oke, kalau kita flashback ke Ustadz Usman Huda pertama kali ikut jamaah tabligh itu kapan? Iya. Kalau boleh saya boleh cerita asal usul dan kenapa saya bisa ikut jamaah tabligh. Dulu saya mondok di satu pondok pesantren dan alhamdulillah saya selesai qiraat 7 baca Quran. Waktu itu saya baru hafal ayat, baru hafal surat. Itu surat-surat penting saja yang saya hafal, termasuk Yasin, Al-Kahfi, kemudian 1 juz pertama saya hafal. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, tiba-tiba saya harus pulang dan berhenti mondok. Sampai di rumah rusak pergaulan saya. Saya mulai ikut nari, dancing dan lain sebagainya. Sempat minum juga dulu. Tetapi begitu saya lihat jamaah tabligh ini, langsung tiba-tiba hati saya terketuk. Yang membuat saya terketuk itu satu saja. Jamaah tabligh itu tidak pernah enggan mengucapkan salam. Jadi itu yang menjadi asbab hidayah buat saya. Jadi yang membuat menjadi hidayah muncul kembali itu ketika jamaah tabligh ini mengucapkan salam. Assalamualaikum saja. Dan setelah itu? Mohon maaf saya emosional jadinya kalau ingat itu. Jadi itu kenangan pertama saya. Luar biasa ya. Jadi dan itu terjadi tahun berapa? Itu kalau tidak salah itu tahun 92. Ya, waktu itu saya baru pulang mabuk. Saya baru pulang ikut dancing. Kalau orang Lombok katakan itu ikut joget-joget. Gandrung itu waktu itu. Dan pakaian saya waktu itu jauh dari Islami. Saya pakai dodot, sapu. Habis itu saya juga pakai baju gaya non muslim. Itu kemudian ada bunga di telinga saya. Dan saya jumpa sama jamaah tabligh ini di jalan. Langsung dia ucapkan assalamualaikum saudara. Nah itu langsung hati saya tiba-tiba ya bergetar gitu. Teringat lagi saya, masya Allah. Orang ini kok begitu memuliakan saya, padahal saya dalam keadaan seperti ini. Ya itu yang membuat tersentuh. Dan apakah ketika hari itu langsung ikut bergabung atau mungkin seperti apa dulu? Tidak. Saya sampai di rumah saya hanya merenung, kemudian saya berpikir dan saya dengar umi saya mengatakan, coba kamu ikut sama jamaah wali itu katanya. Jamaah wali. Kenapa dibilang jamaah wali? Karena kalau menurut umi saya ya mungkin pengetahuannya sampai di situ tentang wali gitu. Karena pakaiannya pakai jubah, pakai sunnah lah gitu ya. Pakai sorban. Terus jidatnya hitam, bawa tasbih. Padahal itu tidak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran itu. Nah akhirnya waktu itu saya diajak. Saya semakin merasa terhormat ketika diajak bergabung sama jamaah tabligh. Dan tidak nolak waktu itu ya? Dan saya tidak menolak. Nah itu begitu saya ikut gabung, saya diajak keluar 3 hari pertama. Keluar 3 hari. Ya, waktu keluar 3 hari pertama itu saya nggak punya apa-apa. Tapi pimpinan jamaah mengatakan, apa yang Anda punya? Saya punya ayam sama singkong aja. Udah bawa itu aja katanya. Akhirnya karena dukungan orang tua juga diajak saya berangkat. Saya punya uang Rp1.000 waktu itu. Rp1.000 tahun 92 itu. Tahun 92. Sama saya bawa singkong untuk berangkat keluar 3 hari itu yang pertama. Itu. Dan di 3 hari itu ngapain saja? Selama 3 hari itu ya gimana rohani tidak kaget. Yang sebelumnya kita biasa duduk di tempat maksiat, minum dan lain sebagainya. Padahal kita sudah punya ilmu ini, sudah ada ilmu. Saya fasih baca Quran waktu itu. Termasuk saya dapat peringkat 1 waktu di pondok untuk baca Quran. Pondoknya di mana? Waktu itu maaf ini privasi saja. Itu karena mondok pertama di Duman, di MTS Duman. Kemudian mondok kedua di Pejeruk. Pejeruk Ampenan di almarhum Abah Amin. Saya dapat predikat juara 1, ranking 1 untuk baca Quran waktu itu. Tetapi begitu saya pulang karena pergaulan di rumah rusak ya seperti itu. Nah, apa yang kita buat rohani kita kaget pada waktu itu, yaitu ketika kita diajak untuk tahajud ya, dan itu pernah saya lakukan waktu di pondok. Tetapi setahun kemudian saya tidak sholat pun tidak waktu itu. Kemudian setelah itu kita diajak kembali untuk murajaah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang tambah lebih berkesan di hati adalah kita diperkenalkan tentang sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sunnah yang
sunnah yang paling ringan itu contohnya tidak boleh makan dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan, dan itu sahih hadisnya baik di kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya, ada semua dijelaskan. Jadi sejak tahun 92 sampai hari ini, sampai sekarang masih tetap berada ikut di Jamaah Tabligh. Alhamdulillah, saya sempat pasif tahun 95-96 saya pasif dari Jamaah Tabligh, dan waktu itu saya ikut salaf. Saya ikut kajian salaf yaitu di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, waktu itu di Magelang. Di sana saya aktif di salaf. Waktu itu, dan saya masih lebih puas di Jamaah Tabligh. Karena apa yang disampaikan di Jamaah Tabligh kita langsung amalkan. Walaupun menurut orang jamaah lain bahwa Jamaah Tabligh ini jamaahnya orang-orang bodoh katanya kan. Artinya orang-orang tobat, mantan maling, mantan pencuri, pokoknya orang-orang bermasalah. Gitu. Tetapi memang disinilah sebenarnya hakikat kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi. Luar biasa ya. Nah, kita balik ke stigma masyarakat. Banyak di tengah masyarakat kita menyebut jamaah iktikaf, jamaah kompor, jamaah macam-macam lah. Itu bagaimana sebenarnya? Itu memang benar. Jamaah Tabligh ini memang bawa kompor dia. Bawa kompor. Apa tujuannya bawa kompor? Surat Al-Baqarah sama surat An-Nisa menjelaskan tentang keberangkatan Nabi dari Madinah ke Mekah. Waktu itu selama 3 tahun nggak boleh naik haji. Dan waktu itu gencatan senjata nggak boleh perang. Maka Nabi mengajak sahabat ini yang 1.400 itu semuanya untuk membawa alat masak saja. Supaya nanti kamu tidak merepotkan saudara kita yang ada di Mekah sana. Begitu sampai di Hudaybiyah, mereka tinggal di sana selama 3 hari 3 malam dengan peralatan hanya alat masak saja. Itu salah satu kiasan yang kita pakai sehingga kita membawa alat sendiri. Itu. Kemudian apa sih sebenarnya kenapa harus bawa alat? Yang jelas satu, kita nggak bisa sombong. Apapun jabatan Anda kalau masuk Jamaah Tabligh, nggak bisa sombong karena masalahnya Anda bawa kompor. Iya gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar untuk masak seperti itu ya. Itu terjadi karena memang ya bisa dikatakan sebagai sunnah Nabi juga sebenarnya. Gitu sunnah Nabi. Kemudian yang jelas ketika kita bawa alat masak itu supaya kita nggak berharap sama makhluk. Luar biasa ya. Jadi tidak merepotkan penduduk setempat juga gitu. Dan apa sih sebenarnya program-program lain dari Jamaah Tabligh? Kan ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, bahkan ada yang 4 bulan. Itu apa sebenarnya? Ya, banyak ada yang tanya, apakah itu ada sunnahnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan? Apakah ada ayatnya? Kalau secara kitab dan hadis, Al-Quran juga menjelaskan kalau kita mengambil dari kiasan beberapa ayat tentang 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu. Tapi saya tidak akan cukup menjelaskannya di sini tentang apa itu 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Baik ikut saja. Itu. Kemudian apakah ada sunnahnya? Ada sunnah itu. Apakah ada aturan baku? Itu memang sudah aturan baku untuk keluar 3 hari. Sama kita sekolah sekarang. Ada kelas 1, kelas 2, 3 sampai 6. Ada kelas 3 SMP dan lain sebagainya. Itu aturan baku yang memang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi itu adalah proses untuk mendapatkan pendidikan iman yang benar. Jadi intinya bukan program 3 harinya, bukan 4 bulannya, 40 harinya, tapi intinya ngapain di sana gitu ya. Ya, selama 3 hari itu pertama kita masuk di masjid, kita belajar adab-adab kita di masjid. Adab-adab apa di situ? Adab tidur, adab makan, kemudian adab berwudu, beristinja, pokoknya hal-hal yang bersangkutan dengan kaidah usul fikih dan ilmu fikih. Kemudian yang kedua tentang akhlak. Nah, di antara 2 rangkaian pelajaran fikih, pelajaran akhlak itu, maka di sini kita akan dapatkan siraman iman. Itu kalau boleh saya analogikan, ketika satu perahu itu bocor, maka tidak akan bisa diperbaiki di lautan, di tengah air, maka dia harus dibawa ke daratan. Intinya adalah analogi yang saya sampaikan ini bahwa ketika kita dalam keadaan iman kita rusak, keyakinan kita rusak, maka kita harus berhijrah, pindah tempat untuk memperbaiki iman. Itu. Jadi kalau kendaraan rusak, untuk keluarnya atau perbaikannya di bengkel. Kalau orang sakit, perbaikannya di rumah sakit. Kalau orang rusak imannya, perbaikannya di masjid selama 3 hari pertama, opname pertama itu. Itu luar biasa ya. Dan menjadi pertanyaan juga, kenapa IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Jadi kan menjadi orang-orang bertanya,
kenapa nggak belajarnya ke Mekah aja, ke Madinah saja? Kenapa IPB? Padahal di sana kan bukan negara Islam. Iya. Kenapa harus India? Mm-mm. Kenapa harus Pakistan dan Bangladesh? Ya. Tiga negara ini punya karakter masing-masing. Punya dan yang karakter jelas, masing-masing. Ya, dan yang jelas tiga negara ini secara sejarah, India ini pertama yang masuk dakwah ke Indonesia. Itu yang pertama. Atau saya analogikan saja, kalau mau belajar bola kemana? Belajar bola Brazil. Ya. Kalau mau belajar mesin dan lain sebagainya ke Jepang. Ya. Kalau mau belajar nanam sawit dan lain sebagainya Malaysia. Kalau mau naik haji ke Mekah, itu tidak ada orang naik haji ke India, itu tidak ada. Itu mungkin fitnah ya. Fitnah. Oke. Itu kalau mau, pokoknya negara ini punya skill masing-masing. Kalau mau belajar demo mungkin di sini kan gitu. Ya, dikit-dikit demo. Ya. Oke. Ya. Lalu kalau India ini apa? Jadi belajar India jadi dai. Iya, kalau di India itu proses karena awal mulai orbitnya Jamaah Tabligh ini dari India, dari Maulana Ilyas. Ya. Maulana Ilyas, kemudian yang sekarang ini adalah Maulana Sa'ad. Ya. Itu. Jadi itu berangkat ke Indonesia, berangkat ke Asia ini untuk menyampaikan ajakan dakwah ini. Gitu. Dan kalau kita kembali berbicara tentang Jamaah Tabligh ini, kalau kita kembali ke sejarah sebenarnya, yang pertama tidak hanya Islam saja yang dari India, bahkan bagaimana masuknya Hindu itu dari India, masuknya Buddha juga dari India. Dan memang seperti itu. Jadi masuk Islam pun dari India juga. Dan apa yang dipelajari ketika misalnya ke India? Ke India itu pertama yaitu mereka dilatih tentang cara tertib dakwah yang sebenarnya. Karena apa? Yang menjadi stigma, kemudian menjadi stigma di masyarakat bahwa Jamaah Tabligh ini jorok dan lain sebagainya, itu karena mereka tidak belajar tertib. Mereka hanya keluar di sini tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana tertib yang sebenarnya dari India sana. Makanya setiap jamaah yang sudah kita ajak di sini untuk percobaan 3 hari, setelah itu diajak ke India supaya dia tahu tertib dakwah yang sebenarnya gitu kan. Kalau Pakistan dan Bangladesh seperti apa? Sama. Jadi 3 negara ini adalah pengembang dakwah awal-awalnya, mulai dari India, kemudian Pakistan dan Bangladesh. Kalau India itu dia penuh hikmah, orang-orang tabligh India, lembut, kemudian artinya penuh tertib, tetapi harus mengikuti aturan bakunya. Kalau Pakistan ini itu dia keras. Gitu. Pernah kami tanya sama jamaah Pakistan, kenapa orang Pakistan itu keras, apa enggak susah nanti takut dibenci? Beliau berpegang kepada Imam As-Sawri, itu bahwa Sufyan As-Sawri mengatakan, aku khawatir jika orang-orang senang dengan dakwahku, aku khawatir dakwahku salah. Tetapi ketika aku dakwah dan aku tidak disenangi orang, berarti itu dakwahku sudah sempurna. Gitu. Itu dikatakan oleh Sufyan As-Sawri. Itu yang dipegang oleh orang-orang Pakistan. Makanya dia kalau ada orang yang tidak sholat, dia akan cari sampai kemanapun. Itu selama dia itu masih Muslim, dia akan cari. Bahkan kami sendiri tidak sanggup gabung sama jemaah Pakistan. Oh gitu. Iya. Karena mereka dengan agak lebih keras gitu ya. Keras pengajaknya itu. Kalau di Bangladesh seperti apa? Nah, kalau Bangladesh ini lembut-lembut orangnya. Lembut-lembut dan mengikuti irama, tapi tetap diarahkan kita dengan secara hikmah. Oke, luar biasa gitu. Ya. Dan kalau mau belajar kehidupan orang sederhana dan miskin, ikut caranya orang Bangladesh. Iya. Kan memang Bangladesh ini juga salah satu, mohon maaf, bukan negara kaya seperti itu. Bahkan negara bisa dikatakan masyarakat masih banyak yang miskin di sana. Kalau Ustadz Usman Huda sendiri pernah kemana saja? Kalau saya batas Asia saja. Malaysia, Brunei pernah saja, pernah ke Singapura. Itu kemudian Indonesia ini hanya yang tidak pernah saya artinya lama di situ, Aceh sama Bali. Selain itu seluruh Indonesia pernah ya untuk dakwah ini gitu ya. Ke Merauke, kemudian perbatasan Sadura Australia pernah juga saya ke sana. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan ketika ikut Jamaah Tabligh ini? Alhamdulillah, yang pertama dulu saya suka bohong.
Suka bohong. Setelah ikut jamaah tabligh nggak bohong lagi. Nggak bohong lagi. Ya, malah saya takut jadi orang bohong, Oke. tapi tetap aja stigma masyarakat tentang saya suka bohong itu masih sampai sekarang. Oke gitu ya. Jadi Ya. memang merubah banyak hal dalam kehidupan. Banyak berarti. hal. Kemudian apa namanya? Risau saya tinggi. Kerisauan saya tinggi tentang umat ini. Oke, luar biasa ya. Oke, kita kembali ke yang seperti saya ungkapkan di awal. Bagaimana mungkin dengan ikut jamaah tabligh menghindari kita dari narkoba? Insya Allah saya yakin 99,9% orang bisa lepas dari narkoba kalau ikut jamaah tabligh. Kenapa? Itu karena selama 3 hari itu mulai dari proses otak, proses hati dan fisik ini semuanya diterapi dengan jamaah tabligh. Itu dengan cara pertama mengisi otak dengan ilmu, mengisi hati dengan iman, dan mengisi fisik dengan makanan yang teratur. Adab makan yang teratur. Adab makan. Jadi contoh mungkin ini dari bangun pagi sampai tidur itu ngapain aja? Kalau bangun pagi itu pertama setelah selesai berjamaah subuh kita musyawarah. Musyawarahnya ada anjurannya. Kemudian setelah bermusyawarah kita bagi-bagi tugas. Itu setelah bagi tugas siapa tukar masaknya, siapa yang untuk mendatangi bapak ini dan lain sebagainya. Mendatangi untuk pertama, kalau hari pertama itu untuk mempermaklumkan bahwa kami datang ke sini untuk itikaf. Oke. Itu. Kemudian yang kedua yang khusus misalnya mantan preman. Dia khusus bagiannya untuk mendatangi mantan preman. Kalau misalnya dia pejabat, maka dia khusus diutus untuk mendatangi pejabat. Okay. Kalau dia polisi, tentara misalnya, maka dia punya tempat masing-masing. Oke, gitu ya. Oke. Pernah enggak pun kenal orang yang mungkin dulu dia seorang penjahat, preman, dan akhirnya tobat setelah ikut jamaah tabligh? Banyak sekali contohnya mungkin. Termasuk ada namanya Ridwan, dia orang Pekanbaru. Dia pernah penggal kepala orang dan dia pernah mencoba minum darah. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia bertobat. Itu Ustadz Usman sendiri kenal sama? Saya kenal dekat sama Ustaz. Halo, assalamualaikum Ustaz Ridwan. Iya, luar biasa ya, dan semoga kita tetap istiqomah tentunya ya. Oke, kembali lagi dengan narkoba tadi gitu ya. Ini kan menjadi persoalan kita semua sebenarnya. Narkoba ini apa bisa saja misalnya orang yang misalnya terkena narkoba terus ketika ikut jamaah tabligh nanti dan sembunyi-sembunyi misalnya dia gitu, memakai narkoba misalnya. Ada dua kemungkinan di situ. Yang pertama, ketika dia kembali itu tanpa pantauan. Tetapi kami dari jamaah tabligh selama 1 tahun itu harus pantauan. Itu yang akan membuat dia kembali. Karena kalau secara saya sendiri tidak tahu rasanya sabu itu kayak apa, soalnya nggak pernah. Cuman dari yang saya pelajari dan dari pengalaman saya merehab orang-orang yang terkena narkoba ini, jadi saya hafal kayak apa mukanya orang yang lagi kecanduan, orang yang sedang yang pengisap narkoba dan lain sebagainya. Itu kita tanda. Jadi selama dia ikut tertib dalam jamaah tabligh ini, saya yakin 100% dia akan sembuh. Itu. Dan ada proses di luar jamaah tabligh. Itu yang proses yayasan saya sendiri yang punya yayasan ya. Ya. Itu bergerak dalam bidang khusus narkoba dan anak-anak terlantar. Itu programnya seperti apa? Itu programnya khusus untuk merehab anak-anak yang terkena narkoba. Kenapa harus anak terlantar? Anak terlantar ini, kalau saya bilang mohon maaf mungkin salah kalau saya bilang, kalau anak yatim itu mereka mewah sebenarnya. Itu karena sudah punya pondok pesantren dan lain sebagainya. Setiap anak yatim ditahu keberadaannya. Tetapi kalau anak terlantar ini, pertama itu dari broken home. Kadang masih orang tuanya masih ada tapi terlantar. Orang tuanya masih hidup. Bapak masih hidup, dua-duanya masih hidup, tapi karena broken home akhirnya mereka lebih parah daripada anak yatim. Nah, ketika dalam situasi dan kondisi seperti itu, biasanya anak-anak ini maka dia akan mencari pergaulan ya. Kalau pergaulannya salah ya akhirnya
terjebak di sana. Ketika pergaulan itu salah, maka dia akan terjebak ke narkoba. Oke. Itu, dan ini pengalaman saya sendiri. Itu mohon maaf saja. Itu ketika saya broken home, maka anak saya ini mulai bergaul dengan tidak teratur. Saya memberikan arahan pun susah. Ketika bergaul rusak, maka terkena narkoba, masuk penjara. Ternyata ini menjadi intuisi buat saya. Artinya hikmah besar, teka-teki dari Allah. Ketika saya diuji dengan anak saya seperti itu, ternyata saya punya hikmah besar untuk berpikir bagaimana saya punya wadah atau yayasan yang bisa menyelamatkan anak-anak broken home dan yang terkena narkoba. Sejauh ini berapa yang sudah ditangani? Alhamdulillah sekitar 130 anak yang 130 anak. 130 anak yang sudah kita rehab gitu. Tapi ada beberapa yang di luar pantauan. Itu sekitar 4 orang itu yang kembali lagi. Jadi sebenarnya kembali lagi tidak terlepas dari pribadinya, personnya ya, orangnya sendiri, dan juga dari keluarga sebenarnya ya. Kalau sejauh ini programnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi pertama kalau ada yang mau rehab, itu kami isi formulir, saya daftar. Habis itu kami datang ke rumah sakit jiwa. Ya, dicek. Koordinasi dengan ini ya, dengan pemerintah juga. Ya, jadi kami kerjasama dengan ibarat kami sebagai mitra BNN. Oke. Oh iya. Pertama kita datang ke rumah sakit jiwa, cek dulu kesehatan. Kalau dia memang pemakai. Karena awal-awalnya biasanya orang ini, dulu saya sering meruqyah orang. Oh, suka ruqyah. Ya, saya sering ruqyah orang, katanya ini kena jin. Dan waktu itu saya belum tahu ini kena narkoba. Saya bingung nih kok tidak ada reaksi dia di ruqyah. Ternyata lama kelamaan baru ketahuan bahwa itu narkoba. Jadi saya lanjutkan yang tadi, kita bawa ke rumah sakit jiwa, dicek di sana, oh ini terkena narkoba di level sekian atau di medium sekian. Ada ini ya, ada semacam level-levelnya ya. Ya. Itu dari hijau, merah, kuning, merahnya ada. Itu. Nah, setelah baru kami bisa prediksi bahwa ini rehabnya sekitar 1 bulan, ada 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau program rehabnya apa yang diterapkan ke para pecandu ini? Pertama kami ajak rehlah. Rehlah itu apa? Ya, ini menjadi program inti di yayasan itu, yaitu rehlah. Rehlah itu sebenarnya kalau secara gampangnya wisata religi. Ya, tapi jadi jalan-jalan. Ya, jalan-jalan aja. Artinya kita ajak ke piu-piu yang indah. Kita tidak saklek memaknai wisata religi hanya datang ke makam misalnya atau ke masjid saja. Tapi jalan-jalan juga ada anjurannya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy itu adalah jalan-jalan. Itu baik di musim panas maupun musim dingin. Maka ini kami kemas. Bagaimana jalan-jalan ini bernilai religi. Dan ini menjadi acuan. Pertama, apa tujuannya rehlah itu? Untuk merubah memori. Itu kita sibukkan dia dengan jalan-jalan. Itu ke tempat-tempat yang bagus, piu-piu yang indah, jalan-jalan. Jadi diajak, tapi tidak hanya sekedar jalan-jalan biasa gitu ya. Bukan jalan-jalan biasa. Diajak lebih ke tentunya ibadah juga mungkin diajak. Dan sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Jadi masalah jalan-jalan atau rehlah ini apa sih isinya di situ? Nah, jadi ketika jalan-jalan itu pertama kita tuju ada rutenya tertentu. Jadi setelah kita jalan-jalan, setelah kita misalnya kita ini cukup round Lombok saja, itu untuk keliling Lombok saja. Maka tujuannya apa? Yaitu supaya nanti di tengah perjalanan tuh kami bisa mengajak dia untuk sholat berjamaah. Nah, selama dalam kendaraan tuh kita sudah mulai ajak dia bicara dulu untuk menyambung emosional. Kita ajak bicara, setelah kita ajak bicara, kenalan, bercanda dan lain sebagainya. Nanti kita istirahat sholat, baru kita sempatkan diri kita sekitar 4-5 menit atau mungkin 10 menit untuk kalau dia nggak bisa ngaji, perdengarkan ayat saja di situ. Ya, jadi secara gaibiah ada efeknya itu untuk terapi otak dan hati. Kemudian setelah itu kita ajak dia mandi ke air tawar. Air tawar, misalnya di sumber air tawar yang jernih. Di mata air gitu. Iya, jadi kita terapi dia mandi di situ, kita suruh baca ayat kursi. Kalau nggak bisa, kita bacakan ayat kursinya, bacakan, terus kita mandikan. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan sampai ke laut lepas misalnya.
Nah di situ apa sih sebenarnya di laut lepas ini mandi apa itu? Bukan mandi dukun. Tapi kita ajak dia untuk mengolah pikirannya ini supaya dia bisa menjadikan pikirannya efektif. Kita suruh dia mendorong ombak dengan pikiran. Nah ketika ombak ini bisa jinak dengan sekedar memikirkan supaya dia jangan menyentuh, insya Allah itu jadi semacam relaksasi juga ya, relaksasi ya. melihat pemandangan yang itu yang membuat makin tenang mungkin ya. Dengan metode-metode ini sejauh ini ada yang berhasil? Alhamdulillah dari 130 itu 134 itu 132 itu alhamdulillah, bahkan ada yang sampai sekarang dia masih connect dengan saya dan dia ada di Madinah sekarang. Di Madinah. Di Madinah. Awalnya pecandu juga. Pecandu berat dia. Pecandu berat. Ya. Okay, kemudian dia merantau di Madinah dan ternyata di Madinah itu dia ikut belajar juga di sana. Belajar luar biasa ya. Ini memang banyak hal yang kita kupas ya. Mungkin nanti next episode kita akan bicara karena sangat menarik yang kita perbincangan hari ini. Karena sekali lagi ini menjadi persoalan bangsa kita, persoalan kita semua sebenarnya terkait dengan narkoba ini. Oke, Ustadz Usman Huda, mungkin apa ada yang ingin disampaikan ke masyarakat kita yang sedang menonton saat ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa, ikuti terus acara Wira Podcast ini dan kami menyampaikan pesan bahwa masalah bangsa ini masalah yang sangat rumit, termasuk juga masalah agama, dan yang menjadi ujung tombaknya sekarang adalah pergaulan. Jadi rusaknya kaum muda ini dengan narkoba dan pergaulan bebas. Bagi teman-teman muda atau siapa saja yang kebetulan berniat untuk berhijrah, untuk bisa kembali dan tidak lagi menyentuh narkoba, silahkan Anda bisa mengikuti yaitu program rehlah dan terapi di yayasan kami, yaitu dengan mendaftarkan diri. Insya Allah masalah kerahasiaan kami jaga dan insya Allah dengan pertolongan Allah Anda pasti sembuh. Dan yang satu yaitu niat, tekad dari dalam hati, pasti sembuh. Baik, ya luar biasa. Jadi memang kembali ke dari diri kita ingin sembuh sebenarnya ya. Baik Ustadz Usman Huda, terima kasih banyak waktunya hari ini, dan nanti kita akan tentunya tidak cukup di hari ini saja karena masih banyak yang kita ingin tahu kupas tentang jamaah tabligh juga tentunya ya. Baik, terima kasih sekali lagi, dan bagi Anda yang sudah menyaksikan kami sekali lagi terima kasih banyak, dan saya Wira Atmaja pamit undur diri. Tetap bersama kita di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai. Sahabat, orang cerdas adalah orang yang berpikir untuk dirinya dan untuk orang lain. Cerdas berperasaan, belajar dengan kelebihan orang lain, dan mengakui kekurangan dirinya.